Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Di sini kita melihat ada motor Vario PGM FI. Di sini dia sudah pakai metode ganjel, tapi ganjelnya aneh. Nah, ini buat teman-teman semua yang meragukan tentang pelor. Biar bagaimanapun, pelor tetap lebih efektif daripada ganjal-ganjal yang lain. Di sini dia melakukan pengganjalan menggunakan seling rumah kabel gas atau apapun itu, saya tidak tahu. Terus kita lihat penanganannya di sini, pola kerjanya kayak gini. Perhatikan. Maaf ya, Bro. Sekali lagi. Aduh, duh, 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 duh. Kita bongkar aja, bongkar aja. Ini motor habis ditangani tukang batu mungkin. Saya juga ada metode pukul tapi nggak kayak gini-gini amat. Kemudian perhatikan di sini ada upaya untuk mengkasarkan lonceng. Ini sengaja dikasih garis-garis seperti ini sengaja sekali. Mungkin tujuannya agar daya gigit daripada kampas itu lebih bagus. Mungkin begitu ya. Tapi justru ini malah akan menyebabkan kampas ganda cepat habis. Dimana garis sautnya asal-asalan. Ini menggunakan grinding tapi ngambang. Tuh. Ini sengaja dikasih luka-luka gini, mungkin tujuannya agar ini kasar. Kalau ini kasar, diharapkan daya cengkramnya bagus. Salah total. Haram hukumnya kalau ini dibikin kasar. Karena apa? Hanya akan cepat menghabiskan kampas gandanya saja. Kemudian di sini ada metode pembelahan daripada kampas gandanya. Teman-teman bisa lihat di sini dibuat alur. Alur lurus seperti ini, lalu apa fungsinya? Yang ada malah akan jadi pecah kampas gandanya, akan mudah terlepas di sini. Oke, ini baru saya lihat metode seperti ini. Ini ilmu dari mana saya juga tidak tahu ya, teman-teman. Ini menarik sebenarnya ini. Ini gerendanya sampai kena ininya juga. Kelihatan ini buatannya. Terus kemudian bautnya wadaw. Entah dari mana muncul ide seperti ini. Ini luar biasa. Luar biasa. Kunci kepeng. Ya. Oke, perhatikan teman-teman, di sini pernya akan keluar alur. Nah, ini. Pernya lari dari jalur karena bantalannya tidak mengikuti perputaran daripada per. Perhatikan. Tuh. Jadi titik tekannya tidak berimbang karena pernya mau lompat keluar. Berbeda dengan metode ganjel pelor, dia akan mengikuti alur putar daripada per itu sendiri. Tapi kalau ganjelnya adalah ganjel diam, maka pernya pasti akan bergeser seperti itu. Mencelat. Oke.
istimewa. Ya. Kemudian kita perhatikan di sini pada bagian rumah rollernya. Ini akan sangat menimbulkan suara. Kita akan cek juga bagian depannya seperti apa. Nah, perlu kalian tahu kalau bushing ini sudah terlalu longgar, perhatikan. Ini busnya juga sudah terlalu longgar ini. Ini akan menimbulkan suara dan dia kasar. Ini sudah terlalu lobok ini. Ini harusnya sepan, tidak boleh goyang-goyang seperti ini. Jadi hanya gerak naik turun, spasi kanan kirinya tidak sebanyak ini juga. Ini sudah terlalu banyak, terus kuningannya udah kayak mau copot di dalam. Kita cek di bagian sininya. Dan bisa diperhatikan sama teman-teman, ininya sudah terlalu longgar atau bantalan slide paste-nya. Nah, kalau ini terlalu bersuara, dia akan timbul trok gitu. Ini ya. Ini bantalnya udah payah. Bisa diganjel, bisa diapapun, terserah. Yang penting jangan goyang. Kemudian ini rollernya sudah peyang penjol. Perhatikan di sini rollernya udah peyang-peyang begini. Tahu kan peyang teman-teman? Nah, ini peyang itu tidak bundar lagi. Nah, ini sudah tidak bundar-bundar lagi ini juga. Ya. Ini rollernya, kalau roller peyang nggak bisa diakali ya. Kayak gitu. Kemudian di sini, nah ininya sudah longgar. Ini bro, ini dia longgar di sini. Tuh. Jadi bushingnya akan berputar, ini mengambang nantinya dia. Walaupun ini hanya bersifat sebagai bantal, tetapi dia juga sangat berperan. Ini sudah lobok. Ini harusnya span di sini. Selep, diem. Kalau ini tidak diem, dia akan menyebabkan goyangannya ekstra. Perhatikan, jadi busnya itu masih betul, ini sama ini. Tapi rumah ini dengan ini sudah longgar. Tuh. Oke. Ini solusinya prie. Dibubut lagi, disok lagi, boleh. Atau belikan aja yang baru selesai. Biaya bubut dan ngesok sama saja dengan beli yang baru. Taglingnya ini udah parah ini. Oke ya, itu masalah dasarnya. Roller, slide paste, dan rumahnya bermasalah. Kemudian di sini juga sudah sangat bermasalah. Mata ketrok yang dilansipin. Ini di battle, boleh sih battle, tapi gak gini-gini juga mungkin pola battlenya. Ini terlalu arah pola battlenya. Terus ganjel ya. Sekali lagi metode pengganjalan kita anjurkan dengan ganjel yang gerak. Jangan ganjel mati. Ini menggunakan ganjel mati atau statis. Harusnya pakai ganjel yang ikut semua pergerakan pedalnya. Kita akan coba lepaskan ini. Palu kecil. Oke teman-teman, kuncinya nggak bisa masuk karena di sini ada bekas pecahan betel. Jadi kita bersihkan bekas pecahannya dulu. Oh ya, mungkin teman-teman nggak punya kunci seperti ini ya. Tidak semua punya kunci seperti ini. Saya akan kasih gambaran gimana sih cara ngelepas menggunakan metode betel, tetapi tidak separah ini.
ajurnya gitu loh. Gunakan mata ketrok bekas yang sudah patah, kalian lancipkan dengan gerinda, jadikan seperti pensil seperti ini. Kemudian taruh di sini, ambil bagian ujungnya saja. Titik tekannya itu di bagian seperti ini. Caranya ya, ini buat teman-teman yang nggak punya kuncinya, bisa kayak gini. Nah, jadi pola pukul seperti ini kalau dilihat tidak merusak. Kalau dilihat dari samping kelihatan di sini bekas titik pendorongannya. Ya, lebih baik mana? Lebih baik seperti ini atau seperti ini? Kalau saya lebih cenderung begini. Nah, ini tinggal didorong aja udah muter, Bret. Ya. Tuh. Kan enak ngelepasnya toh. Kemudian tekan seperti ini, berimbang agar bisa dilepaskan. Soalnya terus neken ini. Ya, lakukan seperti ini secara berurutan. Nah, udah bisa dilepas ini. Tidak merusak mur secara ekstrim, ya. Perhatikan kalau dilihat dari sisi samping, habis kerja saya ini kayak nggak ada bekas lukanya. Tapi kalau ini kan ngeri, Bret. Paham? Bukan kita tidak semua bengkel nggak punya alat. Ya betul, tapi ya jangan diajur-ajurin kayak gini juga, keles. Dan metode penggarisan ini tidak ada fungsi. Ini fungsinya apa ini? Kalau nyamping ke sini, saya agak sedikit sepakat. Tapi kalau ini lurus, apa fungsinya? Nah, kita lihat ganjelnya nih. Ini ganjelnya ganjel mati, teman-teman. Dia diem aja di sini. Mana komplit sama karet-karetnya pula ini. Kalau kayak gini caranya, ini nanti dia gerak-gerak kayak gini. Ya, ini dia lari-lari pernya ini. Nah, kalau lari titik tekannya akan di satu sisi saja. Kalau titik tekannya satu sisi, nanti perputarannya tidak berimbang. Kalaupun pakai pelor, kita juga anjurkan pakai teklinnya ini. Teklinnya taruh bawah sini. Nah, kan jadi nggak goyang. Oke, nah ini loh. Tolong ambilin pelor di tangan kecil ya, dua-duanya aja nggak apa-apa. Ini pakai beginian gimana ceritanya? Kayak gini gitu. Nah, ini harusnya dikasih teklin gitu loh, biar nggak lari. Oke, sekarang kita pakai pelor nih. Banyak yang tanya ukurannya berapa, saya nggak ukur ukurannya. Ukurannya seprapat. Pakai pelor ukuran berapa, Bang? Seprapat. Begini. Perhatikan, kalau pelor dia itu akan mengikuti gerak alur daripada pekasnya. Pekasnya mau putar kemana pun dia ikut gitu loh. Ya, jadi tidak lompat dan kanan kiri. Kemudian tag ini ditaruh di bawahnya begini, biar dia nggak oncelak-oncelak ini. Nah, kalau kayak gini dia lari, nanti pelornya mencelat. Gini, oke. Nah, kita pun akan mengencangkannya kembali dengan alat ini karena bautnya sudah rusak. Kalau pakai kunci ini boleh-boleh saja. Seperti ini seumpama teman-teman ya. Set gitu. Kalau pakai kunci kayak ginian, boleh.
Tapi saya sedang kasih tutorial buat yang nggak punya kuncinya. Pakai alat ini lagi, oke? Perhatikan, ini hasil kerja saya. Ini bekas dorongnya, ada 2 titik. Kalau dilihat dari depan masih bersih. Dan bagian sini nih bukan luka saya yang buat. Ini ada perbedaan. Jangan bilang tidak semua bengkel itu punya alat, ya harus dipukul. Betul, tapi mukul pun ada caranya, oke? Biar motor orang itu nggak ajur-ajur amat gitu. Kemudian ini soal ininya, maaf ya, saya nggak bisa nolong ini. Ini paling nggak harus diganti. Soalnya ini kalau dilem nanti takut tidak imbang kanan dan kirinya. Kalau ini tidak berimbang juga nanti ngogel. Kalau ini ya gantilah paling. Mau gimana lagi? Orang udah seperti ini. Ya. Dilem boleh teman-teman kalau darurat banget, kagak punya budget. Kalian kasih lem secara merata, lalu masukkan sini, klek, lalu pasang busnya. Hati-hati jangan sampai dia ikut ke lock, diemin dulu sampai kering lalu pasang lagi. Kemudian untuk slide paste-nya ini, kalau teman-teman nggak punya dana juga, teman-teman bisa ganjel. Ini sudah diganjel ya, ini sudah diganjel ini nih teman-teman nih. Ini udah diganjel. Kalau udah diganjel kok kendor lagi, maaf ya Bret, ini harus diganti. Soalnya ganjelnya kebanyakan nggak bagus. Ya. Ini slide paste-nya udah diganjel, udah kaku semua. Kemudian kita masalah rollernya juga. Roller sudah peang gini, gimana cara ngebunderinnya? Kalau dibulatkan nanti jadi kecil dimensinya. Ya. Nanti loboknya tambah parah. Ini ganti. Ini nggak bisa ditolong ini. Mau ditambal pakai lem besi juga nanti lepas lagi gitu kan. Toh nggak terlalu mahal juga lah Bret. Sekitar berapa ribu gitu ya. Kayak gitu aja lah. Tapi kalau nggak punya duit juga gitu ya. Rollernya peang mas, nggak punya duit. Slide paste-nya rusak mas, nggak punya duit. Terus gimana mas jual motornya buat beli roller? Oke? Karena ini partnya saya tidak punya, jadi saya akan cari dulu spare partnya. Nanti kita lihat hasilnya kayak apa. Lah kita review dulu nih. Nah, perhatikan. Ya, perhatikan baik-baik ini. Lebih rapi, lebih rajin ya. Hanya dengan Rp2.000. Beli pelornya Rp2.000. Kalau di saya gratis, pelornya saya kasih lah. Tidak usah bayar pelornya, bayar tenaga kerjanya aja. Kayak gitu. Terus ini saya nggak sepakat yang kayak beginian nih. Dibelah gini tujuannya apa Bret gitu. Kok belah tengah gini, buset. Kalau nyamping dikit ya rada patut lah. Soalnya kan dia putarannya gini. Kita pakai hukum logika aja. Ini kampas ganda, ini begini. Dia tujuannya gigit sama lonceng ini. Lah kalau nyamping jadi ada efek cengkram. Tapi kalau lurus ini efek apaan gitu kan? Alur. Kalau ini adalah tipe kopling basah, dikasih alur it's okay. Ya. Kalau ini tipe ganda basah, contohnya kopling ganda Honda Grand, kopling ganda Jupiter Jet, semua dikasih alur. Memang betul tujuannya apa? Biar oli itu lancar memelumasi lonceng sama kampas.
Sebab jenisnya adalah kampas basah. Kalau kampas basah kekurangan oli, nanti jadi kebakar. Kalau kebakar dia bantat. Kalau bantat kaku. Kalau kaku susah lemesnya, Bret. Kalau belum keluar. Sekian dari saya, ditunggu saja hasilnya akan seperti apa nanti motor ini setelah kita ganti rumah roller dan juga sled paste-nya serta rollernya. Karena ini sudah tidak tertolong. Oke, hujannya agak kecil. Galak banget, Bret. Wih. Nih, agresif banget, Bret. Sorry ya, saya nggak bisa lihat layar speedonya. Ini. Takutnya ponselnya jatuh lagi. Soalnya licin. Lihat, perhatikan akselerasinya teman-teman. Hanya jarak berapa puluh meter, berapa ratus, nggak sampai ratusan ini mah. Sudah naik banget soalnya ini hujan, Bret. Sorry kameranya ngeblur. Kameranya basah. Top speednya, akselerasinya enak banget, Bret. Dari 0 sampai 90 itu cepet banget gitu. Kalau treknya lebih panjang bisa sampai 100. Ini mampu 110 ya. Kalau treknya panjang. Tapi kalau trek pendek jangan harap deh. Ini motor tidak disetting untuk drag soalnya. Tapi asik banget ini. Videonya kelihatan gak sih? Harusnya kelihatan, Bret. Orang nyebrang nanti Bu. Seratus bro, ngeri, jalannya licin kayak limbung. Kalau bannya agak gundul. Enteng banget. Ini udah sampai 100 ya. Hujan. Oke, tembus sampai angka 100. Cuma dalam jarak sekitar 500 meteran nggak ada. Paling 400 meter lah itu. Tuh, ngejos. Tenaganya ngisi terus, nggak pakai gantung-gantung. Oke, ganjel pelor kalau bener ya bagus, enak larinya. Sorry, hujan. Sampai 100 ngeri lah bro, hujan-hujan. Di kampung lari 100 hujan-hujan. Kadang pengendara lain itu nggak suka, nggak ini sih soalnya. Nanti masnya yang punya motor dites sendiri ya mas. Kalau perlu jalan ke Pantura deh. Bawa ini yakin tembus 110 bisa ini. Ini responsivitasnya mantep banget ini. Selip bannya tuh. Cerek lagi. Selip bannya tuh, karena lantainya licin. Ini kalau di aspal iso kayak jondol-jondol gitu. Oke, tenaga nanjaknya pasti nambah ini, enak buat boncengan nanjak gitu. Ya, kalau di daerah Banyumas itu biasanya kan bawa gebetan ke Baturaden, enteng lah. Ya,
Malu-maluin bawa gebetan ke Baturaden kagak kuat motornya. Tapi kalau udah di setting kayak gini, lu bawa gebetan ke Baturaden tetap nggak kuat, nanjak. Jangan salahin settingnya ya. Gebetannya suruh diet, biar bobotnya agak berkurang gitu. Oke, suaranya adem, halus. Oke, ini injeksinya kita reset aja. Kemudian CVT-nya kita benerin. Udah kayak gitulah.